IPA 3 kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sukses, IPA 3 is the best. Nomor 2 Sidoarjo. Jaya, 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 luar biasa. Terima kasih anak-anak atas semangatnya hari ini. Oke, ada yang nggak hadir hari ini anak-anak? Ada yang nggak masuk? Nggak ada ya? Ada. Hadir semua. Oke. Seperti biasa, sebelum kita belajar, adabnya adalah berdoa dulu ya anak-anak ya. Iya Bu. Silakan ketua kelas dibantu untuk memimpin doa. Sebelum memulai jadwal pagi kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Berdoa dan berdoa. Materi kita hari ini adalah pergeseran keseimbangan anak kita. Setelah kalian nanti berdiskusi maupun melihat video yang Budi akan tampilkan, video animasi ya anak-anak, kalian itu mampu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan dengan benar tentunya. Kemudian dapat mempresentasikan data hasil percobaan berkaitan dengan pergeseran keseimbangan dengan percaya diri. Nah, ada yang mau menyampaikan apa sih reaksi keseimbangan itu? Oke, ya, reaksi yang memiliki kecepatan reaksi antara produk dan reaksi yang sama. Nah, kecepatannya sama. Ketika kecepatan ke arah produk maupun reaktan atau reaksi itu sama, dia dikatakan dalam kondisi reaksi itu seimbang. Pernah nggak kalian itu melewati jembatan kecil kayak gini? Pakai kayu pring. Tahu pring ya? Bumbu, kalau bahasa Jawanya pring. Kalau bahasa Indonesia jumbu. Nah, pernah? Nah, ini di suatu daerah itu juga dipakai sebagai permainan anak-anak. Nah, kira-kira bisa nggak kalian kalau melewati jembatan itu? Tapi ada yang bisa melewatinya anak-anak. Nah, kok bisa dia itu melewatinya? Nah, kalau misalkan nih melewati kemudian dia itu agak jatuh ke kiri, kira-kira untuk mempertahankan tubuhnya supaya tidak jatuh itu bagaimana? Nah, menggoyangkan ke kanan, berarti ke arah yang berlawanan ya. Sama seperti kalian ketika kalian itu kesusu, itu tergesa-gesa, nggak fokus, akhirnya, nah itu bisa jatuh kan ya? Karena sudah tidak seimbang. Ketika kalian seimbang, itu kalian tidak akan mungkin jatuh. Nah, biasanya pas orang itu mau melewati jembatan itu, kalau mau jatuh, misalkan dia tubuhnya ke kanan, pasti dia akan menggeser badannya ke kiri kan gitu. Jadi ke arah yang berlawanan. Nah, seperti itu anak-anak. Nanti dalam keseimbangan juga seperti itu. Karena ada pengaruh dari luar, itu keseimbangan bisa terganggu, bisa bergeser. Nah, untuk mempertahankannya bagaimana? Nah, itu yang kita pelajari di materi hari ini. Apa saja sih anak-anak faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan itu? Nah, Budia punya games ini untuk supaya kalian semangat. Nah, biasanya anak-anak itu kan suka ya mainan dia. Nah, sekarang kan mainannya banyak sekali ya. Dia punya mainan nih. Silahkan boleh di scan kalau yang HP-nya punya barcode ya. Kalau enggak, boleh dia share di WA. Semuanya udah bermain, sudah ketemu nih. Apa sih tadi ada pertanyaan sebelum kalian memulai permainan itu? Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan tadi yang ketika kamu main tadi itu ada yang benar gitu ya, yang tentang faktornya apa saja? Tekanan, oke, terus suhu, kedua ya, terus kemudian suhu, apa lagi? Konsentrasi, sudah? Oke, terus ada yang benar di sesi kedua tadi? Ada yang pesawatnya nabrak ya?
ketika ada suatu reaksi dia bergeser ke arah kanan atau ke arah kiri, dalam artian ke arah produk atau ke arah reaktan seperti itu. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut untuk materi itu. Sebelum kalian nanti diskusi dengan kelompoknya, dia punya suatu ilustrasi video animasi. Perubahan pengaruh konsentrasi dari reaksi keseimbangan pada larutan SDN 12 jika dalam sistem menambahkan natrium dioksida untuk meningkatkan konsentrasi SDN, maka untuk dapat membangun kembali keseimbangan terjadi sebagai gerak sistem ke arah kiri. Dari percobaan tadi, kira-kira apa yang bisa kalian sedikit ambil dari tayangan video tadi? Oke, silakan lagi. Dari kegiatan ini yang mempengaruhi itu konsentrasi. Konsentrasi ya. Di salah satu sisi dalam reaksi tambah, maka akan bergeser ke arah lawannya, yang kebalikannya. Jadi ada pergeseran menurut rakib dari hasil pengamatan melalui video animasi tadi. Nah, untuk lebih jelasnya nih, telusuri link yang dia sampaikan di situ untuk diskusi bareng-bareng teman-teman. Ya. Oke, silakan anak-anak bergabung dengan teman-temannya berdiskusi terkait dengan permasalahan yang ada di video animasi tadi yang berkaitan dengan pergeseran keseimbangan. Nah, ini akan bagikan LKPD-nya nanti setelah kalian selesai berdiskusi. Nah, seperti tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian nanti mempresentasikan dulu ya. Oke, silakan gabung dengan kelompoknya. Oke, bisa dimulai. Kelompok satu mana kelompok satu? Oke, sambil didiskusikan. Telusuri link YouTube-nya itu. Pelajari juga bahan ajar yang sudah dia share di grup. Pecahkan permasalahan yang ada di dalam ini. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kita didapatkan mengaruhi pergeseran, pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran keseimbangan. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan dari reaksi pada gambar 1, 3, dan 5. Pada gambar 1 yang mempengaruhi itu konsentrasinya. Yang kedua yang mempengaruhi tekanan dan volumenya. Yang ketiga yang mempengaruhi suhunya. Yang mempengaruhi pergeseran yaitu konsentrasi. Kemudian aksinya yaitu konsentrasi reaksi ditambah, maka cara sistem bereaksi yaitu dari kiri ke kanan atau ke arah kanan. Untuk reaksi keseimbangannya yaitu SDN 12 juga SE 13 ditambah SDN. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok. Bagaimanakah pergeseran keseimbangan dari reaksi pada gambar 5? Pada gambar 5, ketika suhu dinaikkan dengan menambahkan kalor, maka keseimbangan bergeser ke arah yang menyerap panas atau hidrotermik.
Intinya, bagaimana cara sistem bereaksi pada saat perubahan suhu dalam kesetimbangan. Contohnya, jika suhu dinaikkan kesetimbangan, bergeser ke reaksi endotermi. Intinya ketika sistemnya itu dipanas, ya, pada saat dia reaksinya endotermik, dia bergeser kemana? Ke reaksi endotermik, ke produknya tadi ya, dalam reaksi yang kalian lihat di video tadi yang N2O4 ya, menjadi N2 ya. Oke. Ada yang mau menambahin? Dari kelompoknya mungkin ada yang mau menambahin? Atau kelompok lain? Kelompoknya dia? Ya, Sego silakan. Saya mau bertanya yang produk itu yang mana, yang reaksi itu yang mana? Untuk yang produk dan reaksinya yang N2 di sini ya, jadi yang N2O4 itu reaksi dan NO2 itu yang produk. Oke, betul. Jadi yang reaksinya itu N2O4, yang produknya yang NO2. Mana ada yang mau ditanyakan lagi dari kelompok lain? Gak ada? Yakin? Kalau nggak ada kita biar untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini dihasilkan atom iodium yang semakin banyak. Mungkin ada yang mau menanggapi, menambahkan, jangan mengurangi ya, menambahkan atau bertanya nih dari pengaruh tekanan yang disampaikan oleh kelompok yang di depan ini. Silakan, ada yang mau menanggapi ya? Siapa nih? Siapa dulu? Sego dulu. Oke, udah kayaknya nggak sabar mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan Indonesia kami pada soal pengaruh tekanan dan volume terhadap pergeseran kesetimbangan. Pertanyaannya, bagaimanakah pergeseran kesetimbangan dari reaksi pada nomor 3 dan 4, yaitu larutan yang berwarna ungu, variasi tinggi molekul iodium dalam fase gas berwarna ungu dan atom iodium berwarna memperbesar tekanan pada sistem akan memberikan pengaruh yang sama dengan memperkecil volume. Jika kita memperbesar atau menambahkan tekanan pada sistem, berarti memperkecil volume, maka akan mengakibatkan jumlah molekul gas yang ada dalam kesetimbangan akan berkurang. Sehingga untuk mengurangi pengaruh penambahan tekanan, terjadi pergeseran sistem kesetimbangan ke arah pihak reaksi yang mempunyai koefisien yang lebih kecil. Saya mau tanya, saya kurang paham mengenai kaitan antara volume dan tekanan. Jadi kaitannya volume dan tekanan pada pergeseran kesetimbangan ini gimana? Ada kaitannya apa tidak dari tekanan dengan volume. Oke, mungkin kelompoknya bisa membantu nih. Mau saya untuk diskusi dengan kelompok, boleh? Silakan. Oke, silakan. Dijawab. Kami akan menjawab pertanyaan kita. Ada kaitannya, jadi secara sederhana kami akan mengatakan, jadi jika tekanan diperbesar, maka volumenya akan diperkecil. Nah, jika tekanannya diperkecil, maka volumenya diperbesar.
Oke, jadi ada pengaruh ya, ketika tekanan itu diperbesar, volumenya kan jadi kecil ya. Nah, nanti arah pergeserannya, kalau volumenya dia semakin kecil, dia ke arah jumlah molekul yang kecil apa besar? Bergeser ke arah jumlah molekul yang kecil. Oke. Sedangkan kalau ketika tekanannya dia itu dikurangi, berarti volumenya kan besar ya. Kebalikan, karena tekanan itu berbanding terbalik terhadap volume anak-anak. Jadi kalian perlu pahami pergeserannya antara tekanan dan volume itu berbanding terbalik, tapi harus tahu arah pergeseran dalam keseimbangan itu ketika tekanan diperbesar, arahnya kemana nih? Ke jumlah molekul yang besar atau yang kecil? Ke arah jumlah molekul yang kecil. Ya. Sebaliknya, kalau tekanannya dikurangi atau volumenya ditambahkan, maka dia akan bergeser ke arah jumlah molekul dalam reaksi itu yang besar. Itu ya. Siapa yang mau menyimpulkan secara keseluruhan dari faktor-faktor pergeseran keseimbangan tadi itu, baik itu faktor konsentrasi, faktor tekanan maupun faktor suhu? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya. Siapa? Oh, Ebrit. Silakan Ebrit. Jika yang pertama, jika konsentrasi reaksi ditambah, maka kesetimbangannya bergeser ke produk. Yang kedua, jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke jumlah molekul yang kecil. Yang ketiga, jika suhu dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke reaksi endotherm. Dari semua faktor itu, arah pergeseran reaksi merupakan kebalikan dari aksi. Oke, betul sekali, luar biasa kita punya. Oke, dari pembelajaran kita hari ini, yang ingin tahu untuk merefleksi ya. Kira-kira dari awal tadi kalian nyoba sendiri permainan yang berkaitan dengan sedikit menyinggung faktor keseimbangan. Kira-kira senang nggak dengan pembelajaran itu tadi? Senang. Kalau pakai game gitu senang ya? Senang. Bu. Kalau bisa sering-sering ya? Iya. Oke anak-anak. Nah, tapi bermain boleh sambil belajar. Nah, dia kepingin tahu nih hasil dari kalian tadi belajar, dari teman-teman tadi presentasi. Oh, yang bertanya nggak seberapa ya tadi ya, 1-2, tapi alhamdulillah dia senang kalian ada yang aktif di dalam pembelajaran ini. Dia kepingin tahu kalian paham sampai di mana materi itu. Budi dia kasih pertanyaan ya, dia share di grup, silahkan dicoba. Oke, terima kasih anak-anakku. Meskipun ada beberapa halangan, tapi bukan menjadi penghalang sebenarnya untuk kita terus belajar. Terima kasih semangatnya. Diakhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum.